Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah wa syukurlah, pada kesempatan ini kita masuk pada pertemuan yang pertama dengan mata kuliah kewirausahaan. Saya yang menjadi pengampu mata kuliah ini Muhammad Rusdi SAG, MADM, KP. Pembahasan kita pada hari ini adalah kita akan membahas tentang ekonomi makro dan ekonomi mikro. Jadi ekonomi makro dan ekonomi makro. Dalam membahas tentang ekonomi makro ini, yang perlu kita pahami lebih awal ya, bahwa ekonomi makro itu adalah menyangkut keseluruhan perekonomian, keseluruhan usaha-usaha ya yang ada di negara kita ini ya, Republik Indonesia, yang mana ekonomi makro ini berfokus pada kebijakan-kebijakan ekonomi secara nasional. Jadi usaha-usaha yang besar ya, perekonomian besar ya, secara keseluruhan yang fokusnya adalah tentang kebijakan-kebijakan perekonomian di negara kita ini. Nah, ekonomi makro ini membahas tentang seluruh produksi, ya, membahas tentang seluruh produksi yang ada, ya, dan harga secara umum, ya. Jadi dalam ekonomi makro ini membicarakan tentang bagaimana produksi itu dilakukan, bagaimana produksi itu dapat dihasilkan secara keseluruhan. Dan selanjutnya di dalam ekonomi makro ini juga tentang membicarakan tentang berapa harga tentang hasil-hasil produksi itu. Jadi ada 3 komponen penting yang dibahas dalam ekonomi makro ini ya. Yang pertama adalah membahas tentang bagaimana produksi itu dilakukan ya, bagaimana prosesnya, bagaimana hasil daripada produksi itu. Lalu kemudian harga, berapa harga yang layak untuk dibanderol untuk produksi itu. Maksudnya berapa harganya ya, berapa yang harus dijualkan dan berapa modal setiap produksi. Yang ketiga adalah bagaimana hal itu bisa disesuaikan antara hasil produksi dengan harga yang sudah ditentukan itu. Jadi dalam ekonomi makro ini ya membahas tentang hasil produksi, kemudian harga produksi, dan kemudian bagaimana menyesuaikan antara harga daripada produksi itu dengan harga daripada hasil produksi itu. Nah, perbedaan ekonomi makro dan mikro. Ya, secara teori kita bisa lihat bahwa perbedaan ekonomi makro dan mikro ya, teori ekonomi makro adalah kegiatan ekonomi masyarakat ya. Kegiatan ekonomi masyarakat akan terukur dalam pendapatan nasional. Ya. Dan dari sana akan diketahui pihak-pihak yang ikut menyumbang terhadap pembentukan pendapatan nasional. Salah itu juga diketahui pihak yang dapat menikmati. Maksudnya adalah bahwa dalam teori ekonomi makro ini ya adalah sebuah kegiatan usaha masyarakat. Ya. Sebuah kegiatan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk usaha. Ya. Apakah itu dalam bentuk perusahaan ya, ya, atau dalam bentuk individu, usaha individu. Nah, kesemuanya ini ya, secara keseluruhan ini merupakan pendapatan nasional. Ya, dari pendapatan nasional ini dapat diketahui bahwa siapa-siapa ya, pihak swasta itu yang ikut menyumbang ya, yang ikut menyumbang, yang ikut berkontribusi terhadap pendapatan nasional.
Kalau di daerah kita ini ya bisa disebut bahwa siapa-siapa ya pihak swasta yang ikut berkontribusi dalam pendapatan asli daerah. Ya, kalau dalam tingkat nasional berarti siapa-siapa pihak swasta yang ikut berkontribusi dalam memasukkan ya pendapatan nasional. Nah, setelah itu juga ya dalam ekonomi makro ini kita juga bisa mengetahui siapa-siapa pihak ya dari pihak swasta ini, pihak pengusaha ini yang ikut menikmati dari hasil ekonomi makro ini. Jadi kegiatan ekonomi makro ini adalah merupakan pendapatan secara nasional. Berarti di dalamnya adalah sebuah usaha ekonomi yang sifatnya besar, dalam skala besar ya, dalam skala besar. Kemudian ekonomi mikro ya, perbedaannya tadi dapat dilihat dari satuannya. Jadi ekonomi makro itu dapat berupa perorangan ya, dapat berupa rumah tangga atau perusahaan. Jadi yang membedakan usaha makro dengan mikro tadi itu ya, kalau usaha makro ya berarti skalanya lebih besar secara menyeluruh. Sedangkan ekonomi makro ini sifatnya bisa dilakukan perorangan, bisa dilakukan secara rumah tangga ataupun perusahaan, tetapi dia skalanya lebih pada usaha-usaha menengah ke bawah, mikro, usaha-usaha mikro. Ya, jadi di sini dapat terlihat perbedaan usaha makro dan mikro, bahwa usaha makro itu ya, ekonomi makro itu sifatnya agregat, menyeluruh. Ya, usaha-usaha yang besar yang ikut berkontribusi terhadap pendapatan negara. Ya, kemudian usaha makro itu ya usahanya lebih kecil, ya dapat dilakukan oleh perorangan, bahkan dapat dilakukan oleh rumah tangga atau perusahaan, tetapi dia skalanya lebih kecil. Sehingga satuan ekonomi makro adalah perekonomian satu negara. Jadi makro itu menyangkut sebuah perekonomian satu negara yang di dalamnya melibatkan ya pengusaha-pengusaha besar ya. Jadi ekonomi makro itu merupakan perekonomian yang berlangsung dalam satu negara, yang mana di dalamnya berkontribusi terhadap pendapatan negara ya. Kemudian sasaran usaha makro. Sasaran usaha makro ini yang pertama adalah tingkat pengerjaannya tinggi. Jadi dalam melakukan produksinya itu ya bisa dikatakan bahwa prosesnya sangat tinggi, tingkat pengerjaannya yang tinggi. Ya, employment. Yang kedua, sasaran usaha makro ini adalah menyangkut stabilitas harga. Ya, menyangkut stabilitas harga, berarti kalau bicara tentang menyangkut stabilitas harga, berarti di dalamnya menyangkut tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Bagaimana menetapkan harga itu? Bagaimana pemerintah mengontrol daripada harga yang ditetapkan tentang sesuatu barang, tentang suatu produksi. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini adalah merupakan sasaran daripada usaha makro. Bagaimana negara melihat tentang proses-proses pertumbuhan suatu negara yang disebut dengan economic growth, ya, pertumbuhan ekonomi sesuatu negara, berarti di dalamnya menyangkut kebijakan-kebijakan negara, bagaimana negara melihat ya pertumbuhan ekonomi itu. Kemudian yang keempat adalah distribusi pendapatan yang adil, atau biasa disebut dengan equitable. Dalam pendapatan distribusi pendapatan yang adil ini, bagaimana supaya hasil-hasil produksi yang dihasilkan ya itu dapat didistribusikan secara adil oleh negara kita. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan antara suatu daerah dengan daerah yang lain dalam hal ini. Oleh karenanya tugas negara di sini dalam perhatiannya terhadap ekonomi makro ini adalah memperlakukan semua daerah secara adil, sehingga di dalamnya ada pemerataan terhadap hasil-hasil produksi ini. Kemudian yang kelima adalah mencapai keseimbangan neraca pembayaran internasional. Nah, ini juga menjadi penting, bahwa sasaran usaha makro itu ya negara hadir ya yang
punya tugas ya, bagaimana mencapai keseimbangan tentang neraca pembayaran secara internasional ini. Karena dalam usaha makro ini adalah menyangkut tentang usaha perekonomian tentang sebuah negara. Kemudian fungsi makro. Fungsi makro adalah secara makro wirausaha secara makro wirausaha itu berperan sebagai penggerak. Jadi secara makro ini secara menyeluruh ya, bahwa usaha ekonomi itu adalah merupakan penggerak ya, menggerakkan keadaan ekonomi dalam suatu dua negara. Jadi menggerakkan perekonomian negara ini harus senantiasa bergerak, harus senantiasa berjalan dengan baik. Jadi fungsi makro adalah bagaimana di dalamnya ada kebijakan pemerintah untuk menggerakkan perekonomian yang ada di negara kita ini. Lalu kemudian setelah perekonomian itu berjalan dengan baik, bagaimana fungsi-fungsi pemerintah juga hadir untuk melakukan pengendalian. Ada kontrol terhadap standar harga yang ditetapkan oleh pihak swasta maupun pemerintah, sehingga hasil produksi dengan harga yang ditetapkan itu dapat terkendali, sehingga dapat menyeimbangkan dengan kemampuan daya beli daripada masyarakat kita. Lalu kemudian fungsi makro ini ya memacu perekonomian suatu bangsa. Ya, dari fungsi ekonomi ini ya bagaimana pemerintah dan swasta dalam hal ini mendorong ya daripada perkembangan ekonomi suatu bangsa, dan oleh karenanya kemajuan sebuah bangsa adalah tentu ditentukan bagaimana pemerintah dan pihak swasta di dalam hal ini menggerakkan, mengendalikan harga ya, menghasilkan produksi-produksi yang baru, lalu kemudian dapat dipasarkan. Lalu hal inilah yang menjadi daya dorong terhadap perekonomian suatu bangsa, sehingga maju tidaknya perekonomian sebuah bangsa tentu sangat ditentukan oleh usaha-usaha makro yang ada di dalam negara tersebut, karena usaha makro ini adalah merupakan daya dorong atau pemicu ya, pemacu perekonomian satu bangsa untuk mendorong perkembangan ekonomi di suatu bangsa, terutama di negara kita ini, Republik Indonesia. Nah, yang kedua fungsi mikro ya, yang membedakan tadi daripada fungsi makro dengan mikro adalah secara mikro peran wirausaha adalah penanggung risiko dan ketidakpastian. Nah, sehingga memang di dalam kewirausahaan itu adalah ada dua hal yang biasa terjadi, itu adalah harus memiliki jiwa yang besar untuk menanggung risiko dan menanggung sesuatu keadaan yang tidak pasti, dan hal-hal ini adalah sebuah risiko yang terjadi dalam usaha makro ini. Jadi fungsi usaha makro ini adalah menanggung risiko-risiko ya, dan situasi-situasi yang tidak pasti, dan mengombinasikan dengan menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Bagaimana mereka bisa berkreasi ya, secara kreatif menciptakan usaha-usaha baru ya, dan dalam menciptakan usaha-usaha baru ini tentu memang ada risiko-risiko dan ada hal yang tidak pasti di dalamnya. Karena berkreasi menciptakan sesuatu yang baru itu ya memang risikonya adalah berhasil atau tidak, gagal atau tidak. Nah, dalam fungsi makro ini ya disitulah letak masalahnya, bahwa ada ketidakpastian di sana, dan mungkin ya terjadi resiko-resiko yang akan ditanggung oleh pengusaha-pengusaha makro ini. Kemudian tingkat pengerjaan yang tinggi, ya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dalam kegiatan ekonomi yang lebih tinggi ya, yang disebut dengan usaha makro, terciptanya kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Jadi pengerjaannya lebih tinggi, ya yang disebut dengan employment, tingkat pengerjaan yang tinggi. Kemudian pengangguran masalah yang serius di seluruh dunia. Nah, tidak bisa disangkali bahwa akibat dari perekonomian kita ya, yang terjadi saat ini, itu juga bisa berdampak pada terjadinya pengangguran. Tapi hal ini tidak bisa disangkali bahwa dalam hal masalah ekonomi suatu bangsa, ya hampir semua bangsa, hampir semua negara mengalami
terjadinya sebuah masalah pengangguran. Dan pengangguran ini ya memang merupakan masalah dunia, ya, masalah seluruh negara, dan oleh karenanya pihak pemerintah dan swasta punya tanggung jawab di dalamnya untuk meningkatkan perekonomian ini, bagaimana supaya dengan meningkatkan perekonomian pemerintah dan pihak swasta, sehingga pengangguran ini dapat diterima di dalam dunia kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran ini. Kemudian pengangguran mengakibatkan hilangnya kesempatan warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ya, tentu hal ini betul bahwa semakin banyak pengangguran, ya, itu semakin menjadi beban terhadap negara, dan pengangguran itu sendiri ya tidak bisa dinafikan bahwa pengangguran itu adalah beban ekonomi suatu negara. Ya, bahkan pengangguran ini kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Dan oleh karenanya, tentu kita harapkan anak-anakku sekalian, bagaimana kita ini sebagai generasi muda punya kreasi, punya motivasi yang tinggi untuk bagaimana memiliki life skill, bagaimana memiliki keahlian, sehingga kita dapat memiliki peran-peran dalam dunia usaha ini, termasuk dalam mendorong perkembangan perekonomian di negara kita ini. Kemudian stabilitas harga. Dalam membicarakan tentang stabilitas harga ini, konsumen tidak menghendaki terjadinya kenaikan harga barang dan jasa yang tinggi. Nah, tentu sebagai pelanggan, sebagai masyarakat, ingin selalu supaya harga itu ya dapat terjangkau, ya sesuai dengan keadaan ekonomi. Tetapi dalam sisi perekonomian secara makro, tentu ya negara juga harus melihat menyesuaikan tentang pendapatan asli daerah, pendapatan asli negara, sehingga tentu ada tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan. Ya, tentu harus ada keseimbangan yang harus dilakukan. Dari satu sisi masyarakat atau pelanggan menginginkan harga rendah, ya. Dari sisi yang lain tentu produksi juga harus disesuaikan dengan harga-harga yang ada, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan di dalamnya. Sehingga antara pengusaha dengan pelanggan, antara pengusaha dengan konsumen, ya ada kesesuaian kemampuan di dalam melihat terjadinya kenaikan harga barang dan jasa ini. Sehingga pelanggan yang harapannya tidak terjadi kenaikan harga yang tinggi, barang-barang yang tinggi, pihak pengusaha pun atau pihak pemerintah dan pengusaha itu ya juga dapat menjalankan usahanya dengan baik. Kemudian pada sisi lain, produsen tidak suka apabila terjadi penurunan harga. Jadi ini ada dua hal yang berbeda. Dari satu sisi, ya konsumen mengharapkan barang tidak naik, barang dari harga itu tidak dinaikkan, tidak tinggi. Dari sisi lain, produsen tidak suka apabila terjadi penurunan harga. Sehingga pemerintah harus hadir di dalamnya untuk menjadi penengah. Penengah dalam hal ini melakukan penyesuaian dan melihat tingkat kemampuan antara produsen dan pihak konsumen, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan di dalamnya. Kemudian, ya, kenaikan harga yang tidak terlalu tinggi diperlukan untuk merangsang investasi. Nah, ini juga harga yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu melambung, tentu akan memancing perhatian daripada investor untuk menanamkan modalnya di negara kita ini. Kemudian masih di seputar stabilitas harga ini, ya inflasi menimbulkan dampak. Jadi masalah inflasi itu juga menimbulkan dampak. Yang pertama, mengubah distribusi pendapatan. Jadi kalau terjadi inflasi berarti akan mengubah daripada pendapatan dari produsen maupun konsumen, ya. Dan ini juga berdampak pada pendapatan asli daerah maupun pendapatan negara. Kemudian dapat mempengaruhi efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Inflasi ini ya tentu dapat mempengaruhi efek efisiensi maupun efektivitas dalam melakukan produksi. Dan yang ketiga adalah inflasi ini dapat mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi.
Jadi dari satu sisi ya pemerintah senantiasa mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi ketika terjadi inflasi itu berdampak pada turunnya daya beli, turunnya pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara. Kemudian distribusi pendapatan yang adil. Ya, distribusi yang sangat tidak merata adalah hal yang tidak dikehendaki oleh sebagian orang, sebagian besar orang. Tentu pihak pemerintah ya dan pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat diharapkan supaya dalam distribusi pendapatan yang adil ini ya dapat dilakukan secara baik, karena tidak bisa disangkali bahwa setiap orang menginginkan adanya pembagian yang adil. Ya, seluruh daerah menginginkan ada distribusi pemerataan yang adil di antara hasil-hasil produksi ini maupun harga secara merata yang ada dalam perekonomian kita ini, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Sehingga di sini dikatakan bahwa setiap orang menginginkan ya adanya pendistribusian atau pendapatan yang adil. Dan yang kedua adalah ketidakadilan pendapatan dapat dikurangi dengan pajak progresif. Ya, ketidakadilan pendapatan dapat dikurangi dengan pajak progresif. Ya, saya kira anak-anakku sekalian dalam mata kuliah kewirausahaan ini untuk pertemuan ini cukup sekian video yang saya tayangkan, dan saya harapkan dapat menyimak dengan baik video yang saya tayangkan ini. Saya sebagai dosen pengampu mengucapkan terima kasih atas semua segala atensinya, perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.